sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami, berkarya atas kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Halo semuanya, welcome to LC Teen Online Service. Gimana kabar kalian? Aku harap semuanya baik-baik aja ya. Selamat datang buat kalian yang udah tuning in di Alpha Omega Church Online Service. Welcome, jangan canggung dengan cara kita bernyanyi, memuji Tuhan, mengangkat tangan, ataupun mendengarkan bahasa yang asing. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita, dan itu semua merupakan ekspresi cinta kita kepada Tuhan kita yang dahsyat. Nah, sekarang ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan untuk kalian semua. Yang pertama, Teen Online Service bisa kita akses di YouTube Alpha Omega Church setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Jadi, Teen Online Service bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church setiap Minggu jam 7 pagi. Dan yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan melalui rekening yang ada di bawah ini. Dan satu lagi, Komsel masih tetap berjalan di jam-jam ibadah yang sudah ditentukan di Komsel kalian. Jadi, jangan lupa ajak kawan, kerabat untuk join bersama-sama dalam Komsel. Oke, itu aja pengumuman yang dapat aku sampaikan. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Nah, di hari ini kita akan membahas di bulan yang baru ini, serial yang baru, dan hari ini berjudul message-nya yaitu Tuh Minder Lagi. Mari sama-sama kita katakan, Tuh Minder Lagi. Mungkin bisa ketik di kolom chat, di live chat di bawah, Tuh Minder Lagi. Nah, kenapa sih kok kita bahas mengenai hal ini? Karena ini tuh kayak manusiawi banget, bener nggak? Karena apa? Di zaman sosial media ini, walaupun mungkin kan jarang ketemu, tapi tetap loh di sosial media kita lihat mungkin postnya, story-nya si A, si B gitu kan. Wih, kulitnya bisa mulus banget ya gitu. Apalagi khususnya yang cewek-cewek gitu kan. Kita mungkin, aduh kulitnya bagus banget, kayak wah nggak perlu kayak iklan skincare gimana, udah kayaknya bawaan dari sono kali ya gitu kita mungkin. Nah, sedangkan aku mungkin kita ada di season-season yang mungkin nih mukanya lagi pada jerawatan, ya kan? Mukanya mungkin lagi kering-kering, merah, kayak lagi semuanya pokoknya jerawatnya berontak, atau mungkin kita lagi rontok rambutnya dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau cewek, ya kan? Nah, untungnya sekarang kan kalau zamannya sekolah masih online, mungkin kita kayak bisalah sesekali selfie gitu dengan posting filter gitu Pak. Tapi kalau nggak pas gitu kan angle-nya dan lain sebagainya, mungkin kita bisa cut, kita pilih yang lain, atau mungkin kita retake lagi, selfie lagi. Nah, tapi kita coba bayangin kalau misalnya kita udah onsite nih, apa kita bisa pakai filter gitu kan? Nah, atau mungkin misalnya ya kita merasa kayak kalau kita ngelihat di feed-nya teman-teman kita nih, atau mungkin yang si seleb-seleb itu kan, baik lokal, internasional, semuanya kayaknya fotonya, wih gila keren banget ya, kayak bodinya biola banget gitu, mungkin yang cewek-cewek. Atau mungkin kita merasa, wih suaranya gitu kan, kayak kita denger dia nyanyi itu gila, hatiku langsung terenyuh gitu mungkin ya. Kayak ini pasti kalau cowok-cowok nih pasti pada semuanya pada naksir nih, pasti otomatis nih suaranya. Sedangkan aku gimana, kepengen belajar nyanyi tapi nggak tahu nada, nggak bisa nyanyi yang enak gitu kan. Kita mungkin merasa, aduh Billie Eilish gitu enak banget ya, Ariana Grande dan lain sebagainya. Kalau mungkin yang cowok, kita ngeliat orang lain, mungkin biasanya kalau cowok gitu kan, kalau yang badinya bagus-bagus, atau mungkin kayak tinggi, atau sukanya main sport gitu, mungkin juga bisa ngeliat, gitu ya. Kayaknya cowok ini pasti gampang banget kalau dia PDKT ke si A, cewek A dan B dan lain sebagainya. Nah, seringkali kita sebagai manusia itu, manusiawi kita banget itu seringkali kalau kita ngelihat orang lain itu jadi minder. Seringkali kalau kita pernah ada di titik poin yang kalau ngelihat orang lain kayaknya kok aku nggak sebagus dia, kayaknya kok aku berusaha dengan sekuat tenagaku juga kok kayaknya nggak bawaannya bisa keren kayak gitu ya, misalnya. Atau kita juga mikir mungkin orang lain, wih dia perfect banget, udah pokoknya suaranya enak, sekolahnya juga pinter, kayak bodinya gila, bagus lah, pokoknya semuanya bagus lah, perfect. Kita merasa kayak compare ourselves to other people. Yang mungkin ya kan bawaannya udah badannya tinggi dari sononya.
kita merasa lahir dengan badan yang tinggi, ngelihat orang lain, kalau misalnya cewek nih, kita ngelihat orang lain, enak ya cewek itu ya, kayaknya kalau nggak setinggi aku bisa lebih cute deh, gitu misalnya. Tapi kalau dilahirkan dengan badan yang cukup mungkin kurang menjulang tinggi, kita merasa orang lain, ih enak banget ya, badannya bisa tinggi, gitu kan, bisa kurus, kayak body model banget nih, pakai baju apapun pasti bagus lah. Kita yang mungkin dilahirkan dengan muka yang kecil atau mungkin agak tirus lonjong, kita kalau ngelihat orang lain kita merasa, wah kok mukaku terlalu kecil banget ya, tirus banget ya, jadinya kayak kelihatan nggak seger gitu, kelihatan kayak orang tua dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dilahirkan sebagai muka yang mungkin agak bulat gitu, kita ngelihat orang lain enak ya kalau mukanya tirus, kayak mukanya model kan, mau dikuncir oke, mau diapain oke. Kalau bulat gini kan rambutnya harus nutupin pipi lah dan lain sebagainya. Nah, orang kita seringkali itu secara manusiawi kita itu seringkali minder lihat orang lain. Kita udah dilahirkan yang mungkin orang lain iri, tapinya kita juga masih tetap bisa iri sama orang lain. Aneh kan? Kita nggak minder, seringkali kita nggak pede dan terus bandingin ke orang lain. Tapi hari ini kita mau belajar apa yang mau Tuhan ajarkan itu berbeda dengan konsep manusia melihat diri kita sendiri. Mari sama-sama ucapkan dan kita bisa ketik respon positif di kolom chat di bawah. Kita mau belajar apa yang Tuhan ajarkan berbeda dengan konsep manusia melihat dirinya sendiri. Sekali lagi, apa yang Tuhan ajarkan itu berbeda dengan konsep yang manusia kita itu melihat diri kita sendiri. Dan juga ternyata kita itu nggak perlu kok sampai yang muluk-muluk, harus more of self-confidence. Kita itu sampai selevel, mungkin selevel dewa atau gimana gitu. Tetapi ternyata Tuhan itu mau mengajarkan kita konsep tentang mengenai kita itu perlu mengelola, sama-sama kita katakan mengelola. 2, 3. Mengelola. Kita mungkin bisa ketik bersama juga, mengelola. Nah, mengelola apanya? Kita perlu perlahan itu mengelola kepercayaan diri kita itu di dalam Tuhan. Nah, ternyata kita tuh nggak perlu pede yang over kayak gimana sekali lagi, tapi kita perlu punya rasa berani. Loh, kok bisa berani sih? Kenapa gitu kan? Karena kalau kita pede atas diri kita sendiri, itu katanya di Yeremia 17 itu berkata, my heart is deceitful. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9, mari kita baca bersama ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, kita perlu mengelola perlahan untuk mengelola God confidence, kepercayaan diri yang dari Tuhan. Nah, ngapain sih kok aku itu harus build percaya diri, confidence di hati yang sukanya itu bimbang? Yang setuju katakan yes. Ya, kalau kita manusia itu sukanya bimbang. Ngelihat orang lain kadang tahu-tahu bisa minder. Ngelihat orang lain tahu-tahu bisa iri gitu kan. Lihat orang lain tahu-tahu tuh bisa bimbang. Nah, bahkan cenderung hati kita ini nature-nya manusia itu suka jatuh bangun dalam dosa, yaitu suka berbohong hampir setiap waktu. Dan bahkan bisa moodnya kita, emosinya kita, kalau kita bangun kepercayaan diri kita sendiri, bukan yang dari Tuhan, itu akan gampang sekali berubah. Mari kita renungkan bersama ya. Nah, Yesus berkata di Matius, kalau daging itu lemah, aku nggak akan taruh confidence di tubuh yang lemah. Kita yakin kita itu manusia yang diberikan kekuatan Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, tetapi kita itu, tubuh kita itu lemah seringkali. Sedangkan Paulus juga menulis untuk gereja di Roma 7 dikatakan that my behavior is inconsistent. Maksudnya apa? Karena kalau hati manusia itu seringkali tubuhnya udah lemah, hatinya itu bimbang, nggak konsisten, juga perilaku kita seringkali itu bisa moodnya itu changes all the time, bisa seringkali itu ke distract banget. Nah, kita mari lihat apa yang Raja Daud tulis juga di Mazmur 57 ayat yang ke-7. Nah, ini di bahasa Indonesia sehari-hari ya. Dikatakan, aku percaya teguh, ya Allah, aku percaya teguh, aku mau menyanyi dan memujimu.
Nah, kehidupan kita itu harus bisa melimpah keluar dari identitas terdalam kita, yaitu identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa sih kok harus Tuhan? Melulu semuanya Tuhan. Karena sekali lagi kita tahu bahwa Tuhan adalah pencipta kita. Dia yang paling ngerti banget. Dia yang paling tahu identitas diri kita itu siapa. Nah, sekali lagi kita perlu untuk melimpah keluar dari identitas terdalam kita supaya kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Yaitu kita perlu tahu siapa Tuhan dan apa yang Tuhan katakan mengenai diri kita. Hari ini kita akan belajar 3 hal yang bagaimana kita bisa mengelola dan mengerjakan lebih lagi tentang kepercayaan diri kita yang dari Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kalau kita hari ini mau belajar karena ada 3 alasan untuk kita bisa mengelola kepercayaan diri kita dari Tuhan dengan benar, karena kita sekali lagi kalau sebagai manusia itu banyak kekurangan dan seringkali kita itu berakar dari kebohongan, but that's the truth. Itulah manusia gitu. Kita nggak bisa 100% dipercaya. Kita juga nggak bisa mempercayai orang 100% karena sekali lagi seringkali manusia itu, tubuh kita itu lemah banget. Nah, akhirnya kebohongan itu juga bisa menimbulkan penipuan tentang diri kita yang sesungguhnya. Dan satu-satunya cara untuk menggantikan dan melawan kebohongan itu adalah dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita mari simak sama-sama apa yang Paulus tulis di Roma 12 ayat yang ke-2. Kita mungkin bisa baca sama-sama ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, bagaimana kita bisa ditransform atau menjadi lebih baik lagi atau berubah menjadi lebih baik lagi, yaitu dengan memperbarui pemikiran kita. Karena kita mau menggantikan kebohongan yang which is di dalam manusia itu nggak bisa dihilangkan 100%, dengan kebenaran firman Tuhan tentang siapa kita di mata Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan yang pertama untuk mengelola kepercayaan diri dari Tuhan yaitu yang pertama, my God is always for me. Mari sama-sama katakan, my God is always for me. Kita boleh ketik sama-sama, my God is always for me. Mungkin kalau kita merasa kayak karena kita punya mungkin orang tua yang diktator gitu kan, semuanya harus running well, semuanya harus sesuai aturan pokoknya kalau di rumah. Nah, jadi kita akhirnya terbiasa, mungkin terbentuk dengan kebiasaan juga mikir bahwa Tuhan pun adalah dengan konsep yang sama. Tuhan itu akan selalu terus-menerus mungkin berusaha kejar kehidupan kita, kalau kita salah itu pasti bakalan dihukum, dimarahin. Nah, itu adalah konsep yang salah banget tentang Tuhan. Kita mau mengubah konsep itu. Nah, kalau kita seandainya nantinya jadi orang tua, kira-kira gimana sih? Memang kita perlu mendisiplin anak, tetapi bukan 100% itu tujuan menjadi orang tua. Bener nggak? Nah, kita waktu jadi orang tua, kita pasti bukan seperti yang kayak komandan atau letnan di military. Kalau kita itu kayak lagi train, mungkin tentara-tentara yang lagi belajar. Kalau salah dikit langsung dihukum, salah dikit langsung dihukum. Nah, sekali lagi itu juga bukan konsep Tuhan di dalam diri kita. Waktu kita mikir mungkin tentang hati kita bimbang, hati kita mungkin lagi ada bohong dan lain sebagainya, kita langsung mikir, oh Tuhan tuh pasti deh, nanti gimana nih nggak bisa ngampunin kita dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi konsep Tuhan itu bukan seperti itu nature-nya. Dan kita mau belajar juga bahwa tentunya kalau kita sebagai orang tua kepingin lihat anak kita itu happy, yang setuju katakan yes. Kita pasti juga berharap anak kita itu bisa tumbuh sempurna, mau berkreasi dan juga mau berdampak. Kita pasti berharap hal itu terjadi di dalam kehidupan anak kita. Kita ingin juga nantinya anak kita bisa bertumbuh dengan tanpa rasa mungkin tertekan, walaupun mungkin ada cercaan di sekolah dan lain sebagainya, dan hidup nggak dengan takut-takut. Kita juga ingin nantinya kalau kita sebagai orang tua punya anak yang bisa bertumbuh dengan memiliki rasa aman dan yakin dan tahu bahwa kita sebagai orang tua itu selalu ada buat mereka, yang selalu sayang akan mereka. Nah, di dalam Roma 8 ayat yang ke-31
apakah yang dapat dikatakan sekarang tentang semuanya itu? Kalau Allah memihak pada kita, siapakah dapat melawan kita? Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Bahwa kita perlu selalu mengingat, my God is always for me. Sekali lagi, Tuhan kita itu selalu ada di pihak kita. Walaupun kita lagi melakukan kesalahan, waktu kita mungkin lagi ada banyak kekurangan, mungkin kita lagi down, kita lagi stres, kita lagi banyak mungkin bohong, bahkan mungkin ke orang tua, ke saudara yang orang lain pun nggak tahu. Tapi kita perlu sadar bahwa Tuhan itu selalu berada di dalam kehidupan kita. My God is always for me. Nah, yang berikutnya yaitu yang kedua, kebenaran firman Tuhan yang perlu kita tangkap yaitu yang kedua, bahwa my God always helps me. Mari sama-sama katakan 2, 3. My God always helps me. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Di mana waktu kita merasa nggak pede, di mana kita merasa lemah dan mungkin kita ragu-ragu, seringkali manusiawi kita itu banyak ragunya, banyak lemahnya. Nah, di area mana yang kita merasa, oh aku butuh Tuhan untuk bantu aku, maka kita perlu yakin nih, di mana kita lagi struggle hal itu, kita merasa mungkin di area itu aku lemah banget, kita perlu yakin bahwa my God always helps me. Dalam Mazmur 46 ayat yang ke-1b, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Nah, kalau kita mungkin saat ini yang sukanya mungkin ngelihat orang lain, kita compare ourselves to others gitu kan, baik secara fisik atau kita merasa mungkin secara talenta dan lain sebagainya. Kita harus yakin bahwa my God always helps me to be better. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu dapat dengan struggle-nya kita, dapat membantu kita untuk jadi lebih baik lagi. Kalau kita berusaha dengan kekuatan sendiri, aku yakin kita nggak bisa 100% all out. Dan yang ketiga, kebenaran yang kita perlu pelajarin hari ini yaitu my God is still working in me. Siapa yang di sini kadang-kadang kita merasa frustasi? Kayaknya nggak ada yang lepas dari frustasi. Kalau misalnya ada, mungkin kita perlu belajar dari Anda. Nah, kadang itu juga anehnya, kita bukan frustrasi, kadang itu nggak datang dari orang lain kok. Kadang itu justru datang dari diri kita sendiri. Aneh kan, orang lain mungkin lagi ngeliat The Voice gitu ya, atau mungkin ajang talenta apa gitu kan. Yang lain mungkin merasa diinspirasi. Anehnya, kadang diri kita sendiri ngeliat hal yang sama bisa frustrasi sendiri. Langsung mikirnya jadi yang jelek gitu, jadi yang minder. Kok aku nggak bisa kayak gitu sih? Nah, hari ini kita belajar bahwa my God is still working in me. Kita mau belajar nyanyi misalnya, kita merasa suaranya kok nggak pas mulu sih. Mau belajar musik, contohnya gitar. Kok, aduh, tapi jarinya itu bakal sakit semua. Kulitnya itu bakal, aduh, lecet-lecet semua, pokoknya nggak enak lah. Atau mungkin kita mau belajar Mandarin, kok susah banget sih. Ngomongnya itu kayak belepotan, udah gitu tulisnya nggak tahu gimana lagi. Atau mungkin kita mau belajar tentang editing video, ya kan? Kita merasa, aduh ternyata lama banget loh gitu kan. Editing video nggak sesimpel itu, walaupun kita ngelihat kalau film A dan B kita mungkin terinspirasi banget. Waktu kita belajar, kita frustrasi di diri kita sendiri. Kita berusaha untuk mungkin editing video, ternyata kok lama sih, kayak harus satu-satu dan lain sebagainya. Harus checking detail dan lain sebagainya. Nah, kita perlu tahu bahwa frustrasi kadang datang dari diri kita sendiri, tapi kita perlu tahu bahwa Tuhan itu masih bekerja di dalam kita. Kalau kita merasa nggak yakin, kita merasa nggak sure dengan diri kita merasa bimbang dengan diri kita merasa frustrasi, kita perlu ingat statement ini. My God is still working in me. Kita itu bisa merasa menyerah sama diri kita sendiri, tetapi the good news is bahwa Tuhan itu never stop working in us. Sekali lagi di message hari ini, kalau kita mungkin ngelihat orang lain tuh seringkali minder, seringkali suka ngebandingin diri, kita jadi nggak pede. Badan yang tinggi katanya dibilang bagus sama orang lain, tapi kita yang punya tinggi katanya kayak terlalu tinggi gitu kan, nggak pede. Orang lain kalau lebih agak pendek mungkin kita merasa cute banget ya, tetapi kita yang dilahirkan
pendek yang katanya orang lain cute, kita merasa enak ya kalau badannya tinggi. Tuh kan namanya manusia itu seringkali nggak pede, seringkali selalu compare sama orang lain, seringkali kita itu jadi self confidence kita kayak aduh gimana nih gitu kan. Nah tapi Tuhan mau mengajarkan kita lewat message hari ini bahwa ternyata kita itu nggak perlu kok yang self confidence sampai gimana, selevel tinggi gimana gitu. We don't need more of self confidence, tapi kita perlu perlahan mengelola kepercayaan diri dari Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi kita perlu perlahan mengelola God confidence di dalam hidup kita. Sekali lagi kita ucapkan bersama 2, 3. Perlahan mengelola God confidence di dalam hidup kita. Kenapa? Karena manusia itu di dalam Yeremia 17 berkata, my heart is deceitful. Yeremia 17 ayat yang ke-9 katanya betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah kita perlu tahu dan sadar bahwa manusiawi kita itu seringkali lemah dan penuh kebohongan. Maka oleh sebab itu Tuhan itu memberikan konsep yang berbeda tentang gimana kita bisa melihat diri kita sendiri. Manusiawi kita itu seringkali lemah dan penuh kebohongan. Oleh sebab itu Tuhan tuh kepingin setiap kehidupan kita ini, lemahnya kita seringkali itu berakar di karena apa? Kebohongan. Makanya kita perlu banget untuk mengganti manusiawi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah ada 3 kebenaran firman Tuhan yang mau kita pelajarin hari ini, yaitu yang pertama, my God is always for me. Dan yang kedua, my God always helps me. And my God is still working in me. Jadi kalau setiap kita mungkin saat ini punya konsep yang berbeda tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu mungkin nggak 100% purely bisa support kita dan lain sebagainya. Tapi yakinlah bahwa Tuhan itu ternyata selalu ada dan terus ada buat setiap kehidupan kita. Dan Tuhan juga mau membantu kita untuk jadi lebih baik lagi. Dan yang berikutnya, Tuhan kita tidak pernah berhenti untuk bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Jadi apapun failure kita, apapun kelemahan kita saat ini, yakinlah bahwa Tuhan selalu dan akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kalau Engkau Tuhan di masa muda kami Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa ternyata hati kami itu seringkali licik, hati kami itu seringkali berakar dalam kebohongan. Oleh sebab itu mungkin kami seringkali bimbang, kami seringkali melihat orang lain itu jadi comparing one to another. Kita mungkin lihat orang lain jadi minder, jadi nggak pede. Tetapi Tuhan hari ini kami mau belajar bahwa di dalam Tuhan kami diberikan kepercayaan diri yang dari Tuhan, yang 100% mengenai identitas diri kita, siapa diri kita di dalam Tuhan, dan apa yang Tuhan pandang mengenai kehidupan kita. Kalau kami seringkali lemah, kami seringkali gagal, Tuhan bantu kami di hari ini Tuhan, bahwa ada 3 kebenaran yang perlu kami pelajari dan kami mau terus pegang dalam kehidupan kami, bahwa my God is always for me. My God always helps me and my God is still working in me. Sehingga kami yakin Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami, Engkau Tuhan yang selalu hadir untuk setiap kehidupan kami, dan Engkau Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Tidak peduli Tuhan, tidak memandang masa lalu kami, tidak memandang saat ini Tuhan, mungkin kalau kami lagi jatuh, tapi Engkau Tuhan yang selalu akan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau seperti orang tua Tuhan yang selalu mau support anaknya Tuhan pada saat anaknya jatuh. Engkau terus menjadi orang tua Tuhan, di mana Engkau terus sayang, di mana Engkau terus ada buat setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di masa muda kami Tuhan, kami mengenal Engkau, kami belajar mengenai Engkau, dan kami mau Tuhan melakukannya Tuhan. Firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, dan kami yakin Tuhan setiap kehidupan kita Engkau bawa kami Tuhan menjadi identitas diri kami yang semakin percaya diri, karena kami diberikan kepercayaan diri yang daripada Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami bersyukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Amin.